Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi perkembangan dari seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah di tahun 2022. Dalam video ini kami sampaikan informasi yang cukup menggembarkan bagi Bapak Ibu guru honorer, terutama bagi yang guru sudah lolos passing grade, tentang munculnya informasi lolos P3K di akun Info GTK, dan kami sudah mendapatkan informasi dari Bu Nuruk Suryani. Dan nanti di akhir informasi ini, di akhir video ini akan kami sampaikan surat terbaru dari Dirjen GTK yang ditandatangani oleh Bu Nuruk Suryani tentang P3K guru. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, silakan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga ketika kami menayangkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K ini, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Kita ke informasi yang pertama. Informasi ini terkait dengan uh, informasi tentang munculnya info di GTK, info GTK ya. Nah, sebelumnya kita cermati bahwa di tanggal 21 September 22 itu dari Prof. Suryani sebagai PLT Dirjen atau Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melayangkan surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, di mana surat ini adalah terkait dengan yang pertama adalah perintah kepada provinsi atau kota untuk menata dan melakukan distribusi guru baik ASN atau non-ASN sebelum melaksanakan pelaksanaan seleksi guru ASN tahun 2022 ASN P3K. Nah, maksud di sini adalah Dinas Pendidikan itu segera melakukan redistribusi atau penataan ulang atau pendistribusian ulang kepada guru-guru, sehingga dalam satu sekolah itu tidak tertumpuk guru yang memiliki latar yang sama atau tidak kelebihan guru seperti itu ya. Kemudian untuk poin yang kedua, setelah dilakukan penataan, pemerintah kabupaten atau kota diharapkan memastikan pemutakhiran pada data Dapodik sesuai dengan kondisi perubahan yang telah dilakukan. Nah, ini adalah surat yang ditandatangani oleh Bu Nuk Suryani tanggal 21 September tentang ini ya, penataan guru serta pemutakhiran data dari Dapodik yang menjadi data penting ya untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Nah, apakah kemudian hal ini berdampak atau berpengaruh sehingga muncul berhubungan dengan informasi yang kita dapatkan atau yang menjadi fokus di beberapa hari ini terkait dengan status verbal ijazah atau status verbal di Info GTK, di mana di beberapa pemberitaan juga muncul di kondisi verbal di poin 10 di Info GTK itu muncul status dikunci, kemudian dengan keterangan lolos P3K. Nah, ini tentunya Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian juga sudah melakukan pengecekan info GTK, karena informasi ini juga muncul sebelum tanggal 1 Oktober ya. Ini sudah membuat guru-guru honorer antusias, terutama untuk guru yang sudah lolos PG dan mendapati status lolos P3K, maka ini menjadi sebuah sebuah informasi yang sangat menggembirakan, karena yang ditunggu adalah kepastian ya dari bagaimana nasib mereka di P3K tahun 2022. Nah, ini juga kami temukan ini ya. Ini verbal tanggal 2020 ya, tanggal verbal terakhir. Ini pun sudah dikunci, verbal selesai dengan status lolos P3K. Kemudian berikutnya ini juga sama. Ini juga lolos statusnya adalah lolos P3K keterangannya. Kemudian status datanya dikunci, kondisi verbalnya dikunci ya. Artinya sudah dikunci, sudah melakukan updating data yang terakhir. Ini juga sama, lolos P3K. Nah, namun kemudian muncul informasi di beberapa akun ya, di beberapa akun guru honorer, di mana muncul di sana selain guru-guru yang tentunya sangat senang ketika mendapati status lolos P3K,
kemudian kondisinya sudah dikunci, ternyata muncul juga keterangan di status verbal ijazah itu adalah dikunci namun tercatat lulus passing grade. Tercatat lulus passing grade. Nah, ini status yang lain yang menjadikan guru yang sudah pikir tentunya juga bertanya-tanya, kenapa saya tercatat lulus passing grade, tidak kemudian menjadi statusnya adalah lolos P3K. Apakah berarti saya kemudian tidak bisa ditempatkan? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan kita semuanya. Bagi yang lulus PG, mereka mengasumsikan bahwa status mereka adalah sudah lolos dan bisa ditempatkan. Nah, sebelum kita bahas di informasi atau surat edaran terbaru dari Bu Nunuk Suryani atau Kemendikbudristek melalui Dirjen GTK, ini kami dapatkan informasi ini ya, yang juga kami dapatkan dari Bu Nunuk Suryani. Ini ada yang menanyakan tentang Assalamualaikum Bunda, maaf itu info GTK milik saya. Nah, di sini tercatat lulus passing grade ya. Ini kalau kita lihat di status beliau itu tercatat lulus passing grade P3K. Berbeda dengan status sebelumnya yang menyatakan ini ya lulus P3K. Lulus P3K. Namun di status info GTK beliau ini adalah yang bertanya kepada Bu Nunuk itu statusnya adalah lulus passing grade P3K. Kemudian dijawab oleh Bu Nunuk Suryani, info GTK hanya memberi status bahwa individu tersebut lulus passing grade. Belum ada informasi penempatan. Penempatan baru terlihat ketika mendaftar SSCASN. Nah, sedangkan SSCASN belum dibuka karena memang kita coba akses ya beberapa kali di beberapa waktu juga masih belum bisa dibuka. Artinya masih dalam proses maintenance dan mungkin akan segera muncul pendaftaran P3K-nya. Nah, kalau kita bisa cermati dari jawaban Bu Nunuk ya, hanya memberi status bahwa individu tersebut lulus passing grade. Berarti teman-teman, sebenarnya yang ingin dimunculkan di info GTK itu sebenarnya hanya tercatat lulus passing grade. Namun ternyata nyatanya sebelumnya guru-guru itu bisa mengakses yang sebelumnya bisa mengakses teman-teman ya, bisa mengakses dan statusnya lulus P3K. Namun di beberapa kasus seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya, ada teman-teman yang sebelumnya lolos P3K, kemudian setelah itu dicek berkala beberapa waktu berikutnya menjadi tercatat lulus passing grade saja. Nah, sedangkan Bu Nunuk Suryani mengungkapkan bahwa sebenarnya info GTK hanya memberi informasi tentang guru tersebut lulus passing grade, terdaftar atau lulus passing grade. Nah, artinya kemungkinan besar adalah di info GTK melakukan semacam ralat ya, karena sebelumnya sudah lolos passing grade dan terakhir munculnya adalah tercatat lulus passing grade P3K. Apakah kemudian guru-guru yang sebelumnya sudah ada status lolos P3K pasti akan mendapatkan penempatan? Kami juga tidak berani untuk melakukan analisa seperti itu karena tidak ada penjelasan secara konkret, penjelasan secara gamblang dari Bu Nunuk terkait dengan bagaimana ketika guru itu mendapatkan notifikasi lulus P3K. Nah, namun yang menjadi kunci adalah teman-teman nanti ketika SSCASN dibuka segera saja diakses, kemudian di situ baru ada penempatan ya. Diingat teman-teman, penempatan. Nah, penempatan ini adalah yang menjadikan indikasi teman-teman itu lolos passing grade atau tidak, lolos P3K atau tidak. Kalau nanti teman-teman adalah penempatan, artinya ada penempatan di situ, ada lokasi di situ, maka teman-teman lolos passing grade, lolos P3K, bisa mendapatkan penempatan. Namun ketika belum bisa ditempatkan, nah itu kasus yang lain teman-teman artinya bisa menunggu sampai pemerintah daerah membuka formasi untuk teman-teman atau bisa turun menjadi P2 P3 untuk melakukan mendaftar atau mencari formasi yang sesuai dengan linearitas ijazah teman-teman, namun membuang prioritas 1 dan melakukan ujian baik verifikasi data ataupun dengan mungkin tes CAT, UNBK karena teman-teman jabatan yang ada yang dibuka di daerah
teman-teman hanya ada melalui jalur umum. Nah, ini adalah beberapa opsi yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Jadi informasi yang muncul di Info GTK sebenarnya adalah memberi status bahwa individu tersebut lulus passing grade. Nah, buat teman-teman yang sudah statusnya lolos kemudian menjadi hanya tercatat lulus passing grade, jangan galau, jangan risau. Kita tunggu saja pembukaan SSCASN untuk memberikan jawaban kepastian bagi teman-teman semuanya. Nah, kemudian terkait dengan surat yang baru, seperti yang saya janjikan, saya sudah mendapati surat ya terbaru dari Dirjen GTK. Dalam hal ini adalah Bu Nunuk Suryani. Saya dapatkan dari informasi Instagram Bu Nunuk Suryani bahwa Bu Nunuk itu memberikan caption sepertinya ya, pernyataan mengingatkan kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia. Apa yang diingatkan oleh Bu Nunuk kita coba lihat. Ini tentunya berkaitan dengan P3K Guru. Nah, kita lihat 28 September bahwa surat edaran ini adalah ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh Indonesia berkenaan dengan adanya 293.880 individu yang telah dinyatakan seleksi ASN P3K 2021. Sebanyak 85% individu yang telah mendapatkan SK pengangkatan, 12% telah memiliki NIP 3K namun belum memiliki pengangkatan, memiliki SK, dan 3% belum memiliki NIP 3K. Sehubungan dengan hal tersebut, 1. Pemda agar segera membayarkan gaji bagi guru-guru yang telah diangkat, yang telah menerima SK. Kedua, pemerintah daerah segera menyerahkan SK pengangkatan bagi yang sudah memiliki NI. Yang sudah punya NI dari BKN, segera diterbitkan SK-nya. Kemudian, bagi guru-guru yang baru, pemerintah daerah yang baru mengusulkan NI ke badan BKN agar dapat diterbitkan NIP 3K-nya. Dalam proses NIP 3K, Pemda dapat terus bersurat ditujukan kepada BKN terkait dengan permohonan pembukaan aplikasi MySAPK BKN. Ini tentunya terkait dengan kemarin ya rapat dengan Komisi 10 di mana Kemendikbudristek mendapatkan beberapa pertanyaan terkait dengan hal ini. Masih ada daerah yang belum menerbitkan SK, ada yang belum juga memberikan pembayaran. Nah, ini menjadi fokus tersendiri karena dalam seleksi P3K tahun 2021 ternyata masih ada pemerintah daerah yang belum menerbitkan SK. Ini ditandatangani secara elektronik oleh PLT Dirjen GTK yaitu Bu Nunuk Suryani Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Nah, ini teman-teman terkait dengan surat edaran terbaru dari Kemendikbudristek melalui Dirjen GTK yang menyoroti tentang P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.